Sabilana. Sabilana. Ayo maju. Semua tahan diri. Ada Allahumma ansurna ala qaumil zalimin. Allahumma ansurna ala qaumil kafirin. Allahumma ansurna ala qaumil munafiqin. Allahumma ansurna ala qaumil fasiqin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Wa qaum al-islam wal muslimin. Wansur al-islam wal muslimin. Innaka anta khairun nasirin. اللهم اذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اللهم عليك بك قوي اللهم عليك بك قوي اللهم عليك بك قوي واعوانه اللهم عليك بك قوي واعوانه اللهم فرق جمعهم وسدد شملهم ومسك وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أكبادهم ودمرهم تدميرا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب بحق نبيك الكريم وبحق القرآن اللهم أرنا عجائب قدرتك اللهم أرنا عجائب قدرتك اللهم دمرهم يا رب اللهم فرق جمعهم وسدد سملهم ومسك وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم اللهم دمرهم تدميرا يا ربنا يا ربنا نحن عبادك يا رب جئناك للدفاع عن كتابك يا رب يا رب هؤلاء ظالمون هاجمونا وهاجموا عبادك يا رب اللهم يا رب بحق النبي بحق النبي وحق القرآن يا رب دمرهم يا رب دمرهم يا رب اللهم اعز الاسلام والمسلمين وقوم الاسلام والمسلمين اللهم اسلمنا وسلم المسلمين اللهم انهم عبادك انهم عبادك المصلحين يا رب يا رب ارنا عجائب قدرتك أرسل العذاب إليهم يا رب في الدنيا والآخرة اللهم أهلكهم يا رب يا ربنا يا ربنا. Tapi Bib, setelah maghrib kok ada ledakan-ledakan tuh apa itu? Iya, jadi begini, justru dengan adanya letupan, walaupun kita sangat menyesalkan terjadinya letupan tersebut, tapi kita mengambil hikmah. Aksi berjalan dari awal sampai akhir dengan lalu ada letupan di tengah aksi. Nah, justru saya mengatakan letupan tersebut makin membuktikan kualitas aksi. Artinya walaupun sudah terjadi letupan, aksi itu tetap tidak rusuh. Itu kan letupan-letupan itu kan ditujukan untuk terjadi kerusuhan. Manusia kalau sudah kumpul jutaan, andai kata saat itu terprovokasi dengan letupan, kemudian terjadi kerusuhan, saya pikir nggak ada yang bisa untuk mengatasi. Nah, tapi di situ justru menunjukkan kualitas aksi. Artinya di sini kualitas aksi betapa anugerah yang Allah berikan kepada aksi tersebut nggak bisa dirusak oleh sebuah letupan. Betapa anugerah yang sudah Allah berikan kepada aksi 411 untuk umat yang tadi diceritakan, mereka menyatu, mereka bersaudara, nggak bisa dirusak dengan letupan. Dan yang lebih menariknya lagi, pada saat terjadi letupan, kebetulan saya kan ada di depan, saya ada di mobil komando, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi bagaimana umat Islam ini, anak-anak muda dan orang-orang tua yang ada di depan, yang ditembaki dengan gas air mata, kemudian ada juga peluru karet, bahkan ada juga yang dipentungi. Ini yang menarik, mereka tidak meninggalkan kawan yang terjatuh. Jadi kalau ada kawan jatuh, mereka gotong rame-rame, mereka bawa ke belakang. Mereka maju lagi, cari lagi kawan yang terjatuh. Kadang-kadang yang menolong, dia yang jatuh lagi. Ini terjadi, sampai kan 200-an gitu yang dirawat di rumah sakit Budi. Yang menariknya adalah mereka tidak melarikan diri dan tidak meninggalkan kawan. Mereka saling tolong, mereka saling bantu. Nanti kalau kawannya ada yang keperluan, mereka sirami itu kawannya dengan air. Jadi betul-betul suasana ukhuwah yang luar biasa dahsyat. Nah, kalau saya katakan letupan tadi menambah kualitas, tentu kalau tidak berkualitas tanpa pertolongan Allah, mereka mungkin saja nyerbu semua dengan emosi, marah, tapi mereka melawan serangan dengan bertahan.
Jadi strategi yang mereka gunakan ini bertahan untuk melawan serangan. Jadi bukan melawan serangan dengan serangan. Nah itu akhirnya aksi tersebut berjalan damai sampai akhir. Jadi letupan tadi sama sekali nggak menodai, bahkan makin membuktikan bahwa di sana ada anugerah Allah yang luar biasa. Walaupun sudah terjadi letupan yang begitu dahsyat yang menyebabkan ada yang meninggal dunia, ada yang terluka, tapi aksi tetap berjalan sampai selesai. Alhamdulillah. Sampai ada yang bilang gini Mas Kemal, Habib Rizik ini kebal gas air mata. Antum kan berada di depan persis di atas mobil komando, dan ketika bombardir gas air mata, saya sebut bombardir karena memang Betul. bukan 1-2, Betul. bukan 1-2, 10, 20, 40. Saya membayangkan gini, kalau Habib jatuh dan mic itu dipegang orang lain dan orang lain itu menyaksikan Habib jatuh, lalu kemudian Habib syahid misalnya, pecah itu pasti akan terprovokasi dan jawab, kok bisa kuat? Ya, kita dalam kondisi semacam itu tentu pertama kita nggak boleh lupa memohon pertolongan. Jadi saya sadar betul posisi saya saat itu. Kalau saya tumbang, kemudian begitu jatuh ke orang yang katakanlah ke laskar atau ke siapa, Dan yang responnya cepat, emosional, iya. langsung meresponnya orang disuruh menyerang umpamanya, mungkin bisa terjadi hal yang tidak kita bayangkan. Karena itu pertama yang saya minta pada malam itu adalah ya Rabb, kau kuatkan. Nah, sebetulnya kalau secara fisik saya juga nggak kuat. Nah, kita juga berlinang air mata karena menahan perihnya gas air mata. Kita juga keluar air dari hidung karena kan kita menghirup dulu. Nah, gas air mata itu kan sebetulnya bukan gas, dia itu kan bubuk, serbu. Nah kemudian belum lagi napas mulai sesak, kemudian perut juga mulai mual. Nah, tapi saat itu kepala jadi kaki jadi kepala, saya harus bertahan. Sebetulnya saya udah nggak sanggup, tetapi mohon kepada Allah supaya kita bisa bertahan. Nah sekarang bagaimana cara kita bertahan? Terlintas di benak. Kalau gitu pimpin doa. Karena itu saya nggak berhenti baca doa bersama umat. Mohon ayo Allahumma aizil Islam wa muslimin, Allahumma qawwil Islam wa muslimin. Begitu doa itu kita baca, air mata hilang, sesak hilang, perih-perih hilang, jadi kembali seperti biasa. Dan diperkirakan hujan pada itu ya? Betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diperkirakan hujan pada itu ya? Perkiraan cuaca? Kalau bicara hujan ada hal yang menarik nih, Ustaz Hussein. Jadi dari beberapa hari sebelum tanggal 4 November, BMKG secara resmi itu melalui televisi sudah menyiarkan bahwa tanggal 4 November akan terjadi hujan besar, Jakarta akan diguyur hujan, berpotensi juga banjir besar, bahkan akan banyak kilat, dianjurkan ke masyarakat jangan berada di ruangan terbuka, ya kurang lebih jangan demo lah. Betul. Ada pesannya, ada pesan. Itu kan luar biasa. Dan yang lebih menariknya lagi, tiba-tiba ada bocoran dari seorang pemuda yang orang tuanya kerja di BMKG. Nah, dia bercerita sama kawan-kawannya, dia ikut aksi bela Islam 14. Dia cerita saya punya ayah ini sudah 3 hari kerja nyebar garam di udara. Ribuan ton yang disebar. Artinya memang ini menaruh pengakuan yang bersangkutan. Untuk menstimulus hujan. Ya, jadi ribuan ton garam itu ditebar di udara untuk mengikat molekul dalam rangka mempercepat proses turunnya hujan. Itu biasa dilakukan kalau kemarau panjang. Nah, kan ada hujan buatan. Nah, tapi ternyata pada hari H cuacanya cerah, anginnya sejuk, mataharinya tidak mengikat, Teduh. bahkan di awan itu ada tulisan nafas Allah. Ini kan luar biasa. Pertolongan siapa kalau bukan pertolongan Allah? Dan ada yang lebih menarik lagi. Yang lebih menarik lagi, ternyata isunya, pertamanya kita anggap itu isu. Ada dukun-dukun hujan yang diundang. Nah, supaya pada hari Pawang-pawang ini, hujan ya? pawang hujan, kalau anda disebut dukun hujan. Tadinya kita pikir itu isu. Tapi ada yang menarik, ada salah satu ustaz yang kita kirim ke dalam istana waktu terjadi nego. Itu begitu keluar dari istana, didampingi oleh salah seorang dari istana, itu orang yang mendampingi ini tiba-tiba di luar menemui beberapa orang yang sedang duduk di satu lokasi sambil nanya, ini gimana hujan belum turun-turun? Ini pejabat
di sana, bagaimana hujan belum turun-turun? Ini yang duduk mengatakan udah 4 kali usahain belum turun-turun Pak. Padahal cabenya udah kita beli semua. Jadi artinya ada usaha secara teknologi dan ditambah secara mistik untuk menurunkan hujan pada saat tersebut, tapi ternyata semua itu gagal. Nah ini semua adalah nasrul minallah. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau jabarkan satu persatu pertolongan Allah pada aksi bela Islam 411, rasanya di sana ada lautan hikmah ya. Ada samudra keajaiban yang tidak mungkin kita bisa sebut satu persatu. Ada min fadli rabbina. Ini apa namanya, karunia Tuhan kita semua untuk menguji kita semua, apa kita bersyukur, apa kita kufur. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang terjadi di aksi bela Islam 411 tersebut bisa menjadi momentum kesadaran umat tentang kebesaran Tuhan. Kesadaran umat untuk patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, momentum kebangkitan umat Islam. Amin.